Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada dosen pengampu Pak Dr. Insinyur Kosa Septijatna dan juga Ibu Dr. Insinyur Vera Sedapiana. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan hasil pengerjaan kami untuk ujian akhir semester sistem referensi geospasial adalah mengenai transformasi koordinat. Di sini kami beranggotakan 3 orang, ada Dia Zalfa Zahira, Elizabeth Nindinasi, dan juga saya pribadi Muhammad Faizal Rafli. Untuk outline-nya di sini kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan, kemudian transformasi model berusaha WOF LSC, deteksi blunder, model Helmer LSP, model berusaha WOF LSP, model Helmer LSC, model berusaha WOF LSC, dan kesimpulan. Untuk pertama saya akan mulai dari pendahuluan. Untuk pendahuluan yang pertama yaitu mengenai transformasi koordinat. Transformasi koordinat ini merupakan perubahan koordinat dari satu sistem referensi koordinat ke sistem referensi koordinat lain berdasarkan datum yang berbeda melalui hubungan 1 ke 1 menurut ISO tahun 2007. Kemudian transformasi konform 3 dimensi atau yang biasa disebut dengan transformasi kesamaan. Biasanya digunakan untuk mengonversi koordinat yang terkait dengan satu datum geodetik ke datum geodetik lainnya. Dan operasi ini umumnya dikenal sebagai transformasi datum menurut Deakin tahun 2006. Parameter prosedur transformasi koordinat biasanya sering digunakan pada 3-12 parameter. Peningkatan jumlah parameter transformasi memungkinkan lebih banyak kesalahan yang terkait dengan realisasi sistem koordinat yang dapat dieliminasi. Tetapi dengan konsekuensi ekspresi matematis yang sangat rumit dari prosedur transformasi koordinat dapat terjadi sehingga itu menjadi permasalahan dalam setiap perubahan transformasi koordinat. Nah, selanjutnya untuk mode transformasi ini terdapat beberapa yang kami kerjakan. Yang pertama yaitu mode transformasi Helmert, di mana pada transformasi Helmert ini mengacu pada transformasi yang terlibat dalam mengubah koordinat set titik sehubungan dengan suatu permukaan referensi untuk membuatnya mengacu pada permukaan referensi lain dan melibatkan rotasi, penskalaan, dan translasi. Dalam transformasi Helmert, dua sistem koordinat 3D berbeda dalam hal asal, suhu, dan faktor skala. Komponen-komponen ini diuraikan menjadi 7 parameter, termasuk 3 translasi asal koordinat di sepanjang suhu atau Tx, Ty, Tz, kemudian 3 sudut rotasi Euler di antara 3 sumber Rx, Ry, Rz, dan faktor skala 1+K. Kemudian lanjut, untuk mode transformasi bursa WOF, pada transformasi bursa WOF ini memiliki bentuk jaringan yang dipertahankan sehingga sudut tidak berubah, tetapi panjang baseline dan posisi titik dapat berubah menurut Handoko tahun 2002. Dan transformasi koordinat bursa WOF ini digunakan untuk mentransformasikan titik-titik dari satu sama sistem referensi ke sistem referensi lainnya, dan ditentukan melalui observasi data dari titik-titik yang diketahui di kedua sistem referensi. Terdapat perbedaan utama di antara kedua mode transformasi ini. Yang pertama dari model rotasi, di mana untuk Helmert ini biasanya pendekatan langsung menggunakan persamaan parameter rotasi kecil, dan untuk transformasi bursa WOF itu menggunakan matriks untuk rotasi kecilnya. Kemudian dari penerapan umum, biasanya transformasi Helmert ini berpacu untuk melihat untuk perubahan transformasi lokal atau global sederhana, sedangkan untuk transformasi bursa WOF ini untuk digunakan pada sistem referensi global yang besar seperti WGS 84. Kemudian dari formulasi matematikanya itu untuk Helmert ini cenderung lebih sederhana, dan untuk Boltzmann ini lebih matematis formal dengan format matriks. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah perbedaan antara least square parameter dan least square kombinasi. Baik, di tabel ini merupakan perbedaan least square parameter dan least square kombinasi ditinjau dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu ada aspek tujuan. Least square parameter ini mengestimasi parameter transformasi. Kemudian least square kombinasi ini juga mengestimasi parameter, tapi kalau least square kombinasi ini sekaligus residualnya. Kemudian untuk persamaan dasarnya least square parameter itu AX sama dengan F, yang mana matriks A ini adalah matriks Jacobian yang mewakili turunan parsial dari fungsi transformasi terhadap parameter X. Kemudian dari yang selanjutnya ada least square kombinasi itu persamaan dasarnya AX plus BV plus W, yang mana matriks A ini masih sama, yaitu matriks Jacobian tadi. Kemudian matriks B ini adalah matriks koefisien residual, matriks V adalah residualnya, dan matriks W adalah vektor bias atau kesalahan antara observasi dan model. Kemudian aspek selanjutnya ada residual. Least square parameter itu tidak dihitung secara eksplisit. Kemudian least square kombinasi itu dihitung sebagai bagian dari solusi. Untuk aspek parameter X, least square parameter mengacu pada parameter transformasi saja. Sedangkan least square kombinasi itu melibatkan parameter transformasi dan residualnya. Kemudian untuk secara kompleksitas, least square parameter itu lebih sederhana karena residu tidak dimasukkan secara eksplisit. Untuk least square kombinasi itu lebih kompleks karena melibatkan bobot residualnya. Next. Nah, ini merupakan persamaan-persamaan turunan dari rumus persamaan dasar tadi, yang untuk least square parameter itu yang AX sama dengan F, yang mana untuk rumus parameter X, parameter residual V, kemudian ada variansi a posteriori, matriks kovariansi, kemudian ada susunan matriks A dan matriks L atau pengamatan, itu seperti yang di layar. Next.
Kemudian untuk matriks maksud saya least square kombinasi itu diturunkan dari persamaan dasarnya yaitu AX plus BV plus W yang mana sama ada susunan matriks X, kemudian ada perhitungan residual, perhitungan matriks untuk K, kemudian ada variansi a posteriori dan matriks kovariansi yang semuanya ada di layar untuk susunan rumusnya. Kemudian bagian ini adalah mengenai konversi koordinat ke Kartesian. Next. Konversi koordinat geodetik menjadi koordinat Kartesian. Tahapan ini diperlukan karena kedua model transformasi bekerja pada sistem koordinat Kartesian. Jadi awalnya yang diketahui adalah koordinat geodetik, latitud, longitud, dan tinggi elipsoid yang perlu dikonversi ke koordinat Kartesian atau x, y, z dalam meter. Kemudian untuk mengonversinya kita perlu mengetahui beberapa hal. Yang pertama ada menentukan parameter elipsoid, yaitu dengan rumus E kuadrat atau eksentrisitas ini sama dengan F kali 2 min F, yang mana untuk ini untuk Bessel ini sudah diketahui dari sumber bahwa semi major untuk aksis Bessel itu seperti yang di layar ada 6377,155 meter, kemudian flatteningnya itu 1/299,153, untuk eksentrisitas kuadratnya itu dihasilkan sama dengan 0,00667 untuk Bessel. Itu dimasukkan ke perhitungan E kuadrat sama dengan F kali 2 min F itu. Kemudian untuk yang WGS itu semi major axisnya ada 6378,137,0 meter, kemudian untuk flatteningnya 1/298,257 dan menghasilkan eksentrisitas kuadratnya sama dengan 0,006694. Kemudian untuk konversi ke radian itu radian sama dengan derajatnya berapa nilainya dikali pi per 180. Selanjutnya itu menghitung untuk jari-jari kelengkungan atau N, yang mana rumusnya itu seperti yang ada di layar, ada A per akar 1 min eksentrisitas kuadrat sin kuadrat dikali nilai sudutnya. Kemudian untuk konversi ke koordinat kartesian ada X, Y, Z yang harus memasukkan N, kemudian H, lalu sudut latitud longitudnya. Nanti akan diperoleh hasil seperti yang ada di next slide. Nah, ini merupakan hasil setelah dikonversi dari koordinat geodetik yang ada di soal menjadi koordinat kartesian X, Y, Z. Nah, sebelah kiri itu ada datum lama Bessel yang sudah dikonversi menjadi X, Y, Z. Kemudian ada sebelah kanan ada datum baru WGS X, Y, Z yang sudah menjadi koordinat kartesian semua. Next. Nah, ini merupakan kami mencoba untuk memplot bagaimana sih letak sebaran titik-titik yang diketahui ini. Nah, ini merupakan hasil plotting koordinat X, Y, Z yang kami coba untuk plotting letaknya bagaimana. Nah, diketahui koordinat ini cenderung mengumpul untuk titik 4, 2, 7, dan 3. Kemudian sedikit menjauh untuk titik 1 dan 6, dan lebih jauh lagi itu di titik poin kelima. Next. Baik, selanjutnya ada deteksi blender. Next. Nah, dalam mendeteksi blender dapat menggunakan aturan Z-score atau melalui perataan kombinasi. Dalam perataan kombinasi, data ukuran dan data observasi semua dianggap ada error. Perataan kombinasi menggabungkan observasi dan kondisi ke dalam satu model perhitungan yang memungkinkan untuk langsung melihat residualnya dari observasi yang diperoleh dari uji global dan uji lokal. Jadi di sini kami untuk mendeteksi blender itu menggunakan perataan kombinasi, karena di perataan kombinasi itu kita dapat sekaligus mengetahui atau mendeteksi dari si errornya, karena yang tadi itu dari rumus dasarnya kan AX plus BV plus W, yang mana V di sini dari residual ini sudah menempel di satu persamaan. Jadi nantinya di akhir kita melalui perhitungan perataan kombinasi ini dapat mengetahui yang mana sih errornya. Nah, itu melalui uji global dan uji lokal. Untuk tahapan deteksi blender yang kami lakukan itu koordinat titik sekutu yang telah dikonversi tadi itu disediakan. Kemudian tentukan nilai pendekatannya. Kami di sini menggunakan pendekatan 0,1. Nah, sebenarnya pendekatan ini bebas mau didekati dengan angka berapa saja gitu. Kemudian untuk susunan matriks untuk tahap selanjutnya itu menyusun matriks A, W, B, dan P sesuai kebutuhan rumus dari least square kombinasi. Kemudian untuk tahap selanjutnya ada menghitung parameter X, 7 parameter transformasi, kemudian menghitung variansi a priori, yang dilanjutkan menghitung variansi a posteriori, kemudian dilakukan uji global. Kami di sini uji globalnya menggunakan chi-square. Nah, jika tidak lolos uji, maka masuk ke uji lokal atau t-test. Karena kenapa t-test? Karena di sini kami itu titiknya hanya 7 untuk
titik yang relatif sedikit atau kurang dari 30 itu dapat menggunakan T-student. Kemudian setelah uji lokal diperoleh, kita mendapatkan blunder. Nah, ketika sudah mendapatkan blunder di titik mana, melalui uji lokal, kita akan menghapus blunder. Oh ya, untuk menambahi pula, uji global ini hanya mengetahui apakah data kita itu ada blunder atau enggak. Kemudian, kalau memang ada blunder, kita lanjutkan ke uji lokal supaya kita tahu di mana letak spesifik titiknya. Kemudian, jika sudah mendapatkan blunder, akan dihapus blundernya dan diulangi lagi untuk perhitungannya, tetapi versi koordinat yang sudah dihapus blunder yang sebelumnya tadi. Nah, kemudian jika sudah, kita sampai ke uji global lagi nantinya. Nah, kemudian jika memang dari uji global ini sudah lolos, maka kita akan stop. Tapi kalau masih ada blunder lagi terdeteksi, kita looping terus, iterasi terus sampai blunder tersebut sudah dinyatakan nantinya bersih dan lolos uji global. Next. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi mengenai uji global. Di sini kami menggunakan chi-square, yang mana kami menggunakan signifikansi 95% dan derajat kebebasan 20. Nah, 20 ini dari mana? Titik awal kami itu ada 7 dikali 3N. Rumusnya adalah untuk apa namanya, R-nya itu 3N min 1. Nah, 3N itu 3 kali N, 3 kali 7 min 1 ada 20. Jadi derajat kebebasan kami ada 20. Nah, setelah kami hitung itu dihasilkan tentang chi-square lowernya itu 9,5, kemudian chi-square uppernya itu 38,1. Nah, kemudian chi-square hitungan dari data kami itu ternyata menghasilkan 1298, yang mana itu jauh sekali dari rentang yang kita sepakati gitu. Nah, jadi itu kita hasilnya itu tidak lolos uji global yang menyebabkan dia harus memasuki uji lokal. Nah, uji lokal di sini seperti yang ada di layar, kita perlu QXX, kemudian menyusun QVV, dan kemudian akan dimasukkan ke T sama dengan VI per sigma 0 kali QVV per titik, atau I itu per titik. Nah, pada tugas ini, T kritis kami itu juga mengambil pada tingkat signifikansi 95% dan derajat kebebasan 90%. Dari hasil tersebut, untuk uji deteksi blunder kami itu ditemukan ternyata T kritis itu ada di batasan 2,0. Nah, kemudian dari semua data yang dihasilkan, ternyata blunder itu terdeteksi di titik 5 di sumbu Z, sehingga di titik sekutu kelima itu harus dibuang semuanya. Next. Nah, ini merupakan hasil yang saya bilang tadi, di titik 15 maksud saya, itu terdeteksi blunder di titik 5 poin di sumbu Z. Nah, setelah hapus blunder, kita ulangi untuk menghitung 6 titik sekutu atau iterasi pertama. Kita mendapatkan residual baru, kemudian kita mencoba untuk uji global dengan iterasi pertama dan dengan signifikansi 95%, dan sekarang derajat kebebasan itu menjadi 17. Karena 3 kali 6 min 1 adalah 17. Nah, dihasilkan dari iterasi pertama ini, uji global untuk chi-square lower itu adalah 7,5, chi-square upper adalah 30,1, dan nilai chi hitungan kita adalah 18,7. Sehingga dari hasil tersebut diterima atau uji global iterasi pertama ini lolos dan tidak perlu untuk memasuki tahap uji lokal. Sehingga kita membawa bekal 6 titik sekutu yang sudah terdeteksi, sudah bersih atau tidak ada blunder. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf, kan ini sepertinya masih di mute. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait perhitungan transformasi koordinat model Hermite dengan perataan parameter. Yang pertama itu kita memasukkan data, yang mana data itu sudah bebas blunder seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdiri dari 6 titik. Kemudian kita melakukan aproksimasi parameter awal, di mana translasi, rotasi, dan skala itu pada perhitungan ini kami melakukan untuk translasi dan rotasi dianggap 0, sedangkan skala dianggap 1. Kemudian dari nilai setelah melakukan aproksimasi, dibentuklah matriks A. Kemudian dilakukan penghitungan koordinat baru menggunakan persamaan bursa Wolff. Mohon maaf di sini untuk persamaan Helmert. Setelah itu, di persamaan model Helmert ini, kita itu saat menghitung koordinat baru, kita menginput data berdasarkan aproksimasi awal, yang dimana masih perkiraan. Setelah itu kita menghitung, dapatlah koordinat baru, yang di mana koordinat baru ini kita akan dikurangkan dengan koordinat target sebagai bentuk dari matriks L. Selanjutnya, kita akan menghitung matriks L, di mana hasil perhitungan matriks L ini akan mendapat 7 parameter baru. Setelah itu, kita melakukan iterasi apabila ketika perhitungan selanjutnya 7 parameter baru ini belum konvergen. Kita akan melakukan iterasi ini dengan dimulai dari menginput kembali koordinat baru ini dan memasukkan nilai parameter baru itu. Kemudian kita melakukan perhitungan residual
terus lakukan perhitungan variansi a posteriori, QXX, dan melakukan perhitungan kualitas RMS dan elips kesalahan. Kualitas RMS di sini itu untuk kita bisa mengetahui seberapa bagus hasil transformasi yang sudah kita lakukan menggunakan hitung perataan parameter ini. Next. Ini adalah hasil dari transformasi model Helmert untuk perataan parameter. Jika dilihat di hasil sebelah kiri saya ini, di hasil PowerPoint ini ada 7 parameter yang diperoleh, di mana faktor skala itu memperoleh nilai 1 yang menunjukkan bahwa ukuran model tidak mengalami perubahan signifikan selama transformasi. Sedangkan untuk rotasi, untuk mengalami perubahan yang dimana semua sumbunya itu kecil. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi model tetap stabil. Besaran, namun pada translasi itu mengalami peningkatan yang dimana peningkatan terbesarnya itu tuh di sumbu Z. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan posisi yang cukup signifikan meskipun komponen translasi pada sumbu X dan Y lebih kecil. Hal ini dapat berdampak pada akurasi transformasi. Selanjutnya, ini adalah hasil analisis least square parameter berdasarkan nilai RMS yang dihasilkan dari koordinat baru. Jika dilihat pada RMS sumbu X, Y, dan Z, itu tuh RMS terbesar, yang penyumbang terbesar kesalahannya itu berada pada sumbu Z, yang RMS sebesar 10,82. Next. Selanjutnya dilakukan analisis terkait elips kesalahan. Elips kesalahan menunjukkan distribusi kesalahan pada posisi titik yang disebabkan oleh ketidakakuratan parameter transformasi, rotasi, translasi, dan skala, atau penyebaran titik yang kurang stabil. Jika dilihat, sumbu utama itu nilainya 7,27, sumbu kecil 7,21, dan orientasi minus 1,26. Perbedaan yang sangat tidak signifikan antara sumbu utama dan sumbu kecil, yang dimana kedua nilai ini tuh hampir sama sekali ya. Ini membuat tidak ada penarikan dari si elips ini. Bisa dilihat di gambar di sebelah kanan, karena nilainya hampir sama, makanya bentuk si elipsnya itu tuh cenderung membulat. Next. Selanjutnya itu model Helmert untuk 3 parameter transformasi. Yang dimana pada perhitungan ini tuh kami setelah mendapatkan koordinat baru, dicoba untuk menghitung menggunakan translasi yang sudah diperoleh dari hasil perhitungan iterasi yang dimana translasi baru ini sudah konvergen, dan untuk rotasi dan skala itu dianggap 0, jadi tidak dianggap. Hasilnya itu untuk parameter 3 translasi ini mengalami peningkatan RMS total sebesar 256. Sehingga ini bisa disimpulkan bahwa translasi saja itu tidak cukup untuk menangani transformasi data secara global, terutama dalam kasus distribusi koordinat yang membutuhkan penyesuaian rotasi dan skala. Rotasi itu dapat membantu mengurangi kesalahan yang dominan, terutama pada sumbu Y dan sumbu Z, di mana nilai RMS dari transformasi 3 parameter sangat besar sebelum rotasi diterapkan. Skala berpengaruh pada distorsi jarak yang tidak seragam. Contohnya, pada RMS sumbu X turun dari 172,64 meter menjadi 3,68 meter. Dan pada sumbu Y, 69,90 meter menjadi 10,09 meter. Hal ini menunjukkan bahwa skala membantu menyesuaikan dimensi data dengan sistem referensi secara keseluruhan. Next. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada model Helmert menggunakan least square parameter. Di sini tuh kami akan mengskemakan untuk memperoleh 7 parameter transformasi X. Untuk alur pengerjaannya itu dari koordinat kartesian X, Y, Z, kemudian kami susun matriks A, W, B, dan P seperti yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian kita menghitung parameter transformasi X, yang mana rumus X itu juga sudah ada di penjelasan sebelumnya, yang nantinya kita mendapatkan 7 parameter transformasi X. Kemudian dari situ kita susun parameter matriks rotasi Helmert, kemudian kita menghitung koordinat baru, dan hasil akhirnya adalah koordinat baru model transformasi Helmert. Skemanya seperti itu. Next. Nah, ini merupakan hasil 7 parameter transformasi dari Helmert untuk least square dengan metode least square kombinasi. Di sini kami itu mendapatkan scale faktornya itu 1,00 sekian, yang mana ini adalah sangat dekat dengan 1, sehingga di
dapat dinyatakan bahwa transformasi ini bersifat rigid dengan perubahan skala yang hampir tidak ada atau hampir satu gitu. Untuk selanjutnya ada parameter rotasi omega pi kappa yang mana di sini seperti yang ada di layar nilainya itu adalah 00 sekian atau itu sangat amat kecil yang mana itu mengindikasikan bahwa orientasi ini tuh hampir sejajar. Kemudian parameter selanjutnya ada Tx, Tj, Tz atau parameter translasinya. Untuk Tx dan Tj itu hasilnya cenderung di angka satuan ya, yaitu Tx 3, dan Tj itu 5, untuk TZ ini ternyata dihasilkan parameter translasi untuk di sumbu Z ini terjadi perbedaan yang sangat besar, yaitu ada min 219. Nah, parameter translasi menunjukkan pergeseran yang lebih dominan pada sumbu Z, sedangkan translasi pada Y dan X itu cenderung lebih kecil. Next. Nah, ini selanjutnya adalah analisis hasil Helmert-Least Square kombinasi. Setelah kita mendapatkan 7 parameter tadi, kita itu mencoba memasukkan rumus Helmert untuk kita coba untuk memperoleh koordinat baru versi 7 parameter yang kita dapat. Nah, hasil koordinat baru WGS-nya itu ada seperti yang ada di layar. Kemudian untuk menguji kualitasnya, kami itu mencoba untuk melakukan analisis residual, menggunakan RMS, uji signifikansi, serta plotting nilai residu X, Y, Z. Nah, untuk RMS koordinat hasil transformasi di WGS versus di soal itu dihasilkan seperti yang ada di layar. Terlihat untuk yang paling besar itu lagi-lagi di sumbu Z, yaitu sebesar 437. Next. Nah, ini merupakan analisis elips kesalahan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Untuk elips kesalahan sendiri adalah distribusi kesalahan tiap titiknya. Nah, di sini untuk itu kami menganalisis ke 6 titik, menganalisis semi major, semi minor, dan orientasinya. Semuanya relatif di angka satuan 4, dan 3, kemudian untuk orientasinya di sekitar 1 sampai 2 radian. Next. Nah, ini merupakan hasil analisis plotting residual X, Y, Z-nya. Untuk grafik residual yang pertama ada grafik residual X. Ini menunjukkan variansi yang relatif kecil dibandingkan dengan sumbu lainnya. Untuk Y itu lebih signifikan daripada X, dan Z itu menunjukkan penyimpangan terbesar. Next. Kemudian ada model Helmert-Least Square kombinasi 3 parameter transformasi. Next. Di sini kami itu membandingkan dengan koordinat untuk menguji kualitasnya, kami membandingkan untuk menguji kualitasnya itu dengan RMS, uji signifikansi, dan plotting residual X, Y, Z-nya. Untuk setelah kami analisis itu hasil RMS yang koordinat baru ini tuh mengecil menjadi untuk totalnya itu RMS totalnya 156,8. Next. Nah, ini merupakan perbandingan dengan yang 7 parameter dan 3 parameter hasil koordinat barunya. Nah, dihasilkan bahwa untuk komponen X itu meningkat, komponen Y itu juga meningkat, komponen Z itu juga meningkat. Nah, tapi overall akurasinya itu dihasilkan overall RMS dengan 3 parameter translasi itu lebih rendah dibandingkan 7 parameter. Nah, hasil ini tuh belum tentu lebih baik karena kalau 3 parameter kan hanya mempertimbangkan translasi dan kurang mempertimbangkan skala dan rotasi. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya model bursa Wolff untuk dilakukan dengan perataan parameter. Next. Untuk tahapan pengerjaan bursa Wolff itu tuh sama seperti Helmert kurang lebih. Namun perbedaan Helmert dan bursa Wolff ini pada perhitungan matriks rotasinya sendiri. Sehingga apabila kita sudah melakukan aproksimasi awal, dilakukan perhitungan matriks A. Nah, dalam hitung matriks koordinat baru ini, di situ adalah letak perbedaan rumus dari bursa Wolff. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan koordinat baru, hasil perhitungan dari model bursa Wolff ini dilakukan pengurangan untuk mendapatkan matriks L, di mana koordinat baru hasil bursa Wolff dikurangi dengan koordinat target. Kemudian diperoleh matriks X yang dimana berisikan 7 parameter baru. Kemudian dari 7 parameter ini kita melakukan iterasi perhitungan kembali apabila hasil dari matriks X ini belum konvergen. Setelah itu dilakukan perhitungan matriks residual dan menghitung variansi a posteriori. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan QXX, dilanjutkan dengan yang terakhir untuk menguji kualitas dilakukan dengan perhitungan kualitas RMS dan elips kesalahan. Next. Nah, ini di sebelah adalah hasil 7 parameter hasil dari transformasi model bursa Wolff. Yang dimana diperoleh skala menggambarkan perubahan ukuran antara kedua sistem koordinat yang berbeda. Di mana parameter skala ini nilainya sangat kecil. Kemudian untuk nilai rotasi yang sangat kecil menunjukkan bahwa kedua sistem koordinat tersebut memiliki orientasi yang hampir identik.
Untuk translasi yang diperoleh menunjukkan adanya pergeseran posisi titik dalam sistem koordinat sumber yang perlu digeser sebanyak 11,79 meter ke arah negatif X, 5,54 meter ke arah negatif Y, dan 16,43 meter ke arah positif Z untuk mencocokkan dengan titik-titik pada sistem koordinat target. Next. Kemudian ini adalah koordinat baru untuk WGS yang diperoleh melalui hitung perataan bursa Wolf. Kemudian dilakukan analisis kualitas menggunakan RMS dan uji signifikasi. Kemudian diperoleh bahwa RMS penyumbang terbesar yakni RMS di Z yakni 9,652 dengan total overall akurasinya itu overall RMS maksud saya itu sebesar 10,344 meter. Next. Ini adalah hasil perhitungan elips kesalahan yang menunjukkan distribusi kesalahan pada posisi titik yang disebabkan oleh ketidakaturan parameter transformasi, rotasi, dan translasi skala. Jika dilihat, untuk sumbu utama dan sumbu kecil ini memiliki nilai perbedaan yang sangat kecil, yang bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan itu, gambar itu cenderung membulat karena tidak ada sumbu yang nilainya lebih besar yang membuat dia lebih pipih. Next. Selanjutnya dilakukan perhitungan bursa Wolf menggunakan 3 parameter transformasi, yakni translasi di sumbu X, Y, dan Z. Kemudian ketika nilai translasi ini dibandingkan dengan perhitungan RMS yang lengkap dengan 7 parameter, diperoleh bahwa 3 parameter translasi ini mengalami peningkatan RMS, yang dimana transformasi dengan 7 parameter menghasilkan RMS total yang jauh lebih kecil. Perbedaan ini menunjukkan bahwa rotasi dan skala sangat efektif dalam menyelaraskan data di semua sumbu, menghasilkan distribusi kesalahan yang lebih kecil secara keseluruhan. Rotasi diperlukan untuk menyelaraskan orientasi data yang mungkin memiliki kemiringan atau perbedaan arah terhadap sistem referensi. Pada sumbu Z, RMS yang sangat besar pada 3 parameter, yakni 191,65 meter, menunjukkan bahwa translasi saja tidak mampu menangani kesalahan proporsi vertikal. Next. Selanjutnya, mengenai ini akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada model transformasi bursa Wolf menggunakan perataan kombinasi skema 7 parameter. Untuk alurnya masih sama saja, yang membedakan seperti yang sudah dijelaskan teman saya untuk bursa Wolf dan Hilbert ini hanya di matriks R. Next. Nah, hasil dari bursa Wolf least square kombinasi ini masih lumayan sama dengan yang sebelumnya, yang Helmert. Untuk skala faktor itu mendekati 1, rotasi itu cenderung ke 0, sehingga orientasi itu hampir sejajar. Kemudian translasinya masih besar di sumbu Z-nya. Itu dari situ kita kayak bisa menyimpulkan bahwa parameter translasi ini pergeserannya yang paling dominan di sumbu Z. Next. Nah, ini merupakan analisis hasil bursa Wolf least square kombinasi dengan 7 parameter. Dihasilkan RMS yang lebih kecil daripada si Helmert yang 7 parameter. Dihasilkan sekarang itu RMS totalnya ada 156,8 dan masih besar di sumbu Z-nya. Seperti next. Selanjutnya ada analisis elips kesalahannya. Kami juga meninjau dari berbagai titik. Kemudian dihasilkan semi major axis, minor, dan orientasi. Next. Kemudian ini adalah hasil plotting residual XYZ-nya untuk versi bursa Wolf. Next. Baik, selanjutnya adalah model bursa Wolf least square kombinasi dengan skema 3 parameter translasi saja. Next. Nah, dari perbandingan yang terjadi dihasilkan bahwa untuk 3 parameter translasi itu memiliki RMS yang lebih besar dibandingkan pakai 7 parameter, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan 7 parameter itu akan berdampak signifikan untuk RMS-nya, sehingga menggunakan 7 parameter itu akan lebih baik karena kita mempertimbangkan dari lebih banyak faktor. Next. Kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dari hasil pengerjaan yang telah dilakukan, didapat kesimpulan pertama, persiapan data berupa konversi teori Cartesian dan pengisian data yang mengandung benar membuat perhitungan transformasi koordinat lebih stabil. Kemudian perataan parameter menghasilkan RMS total yang lebih rendah dibandingkan perataan kombinasi, menunjukkan perbaikan akurasi. Perataan parameter memberikan pendekatan iteratif yang langsung meminimalkan residual sehingga mengurangi dampak kesalahan dalam data awal. Kemudian kombinasi observasi dan residu dalam metode kombinasi cenderung memperbesar sensitivitas terhadap error sistematik dalam data yang mengurangi akurasi transformasi. Kemudian model bursa Wolf lebih sederhana dan cocok untuk data dengan perbedaan kecil antar sistem koordinat atau pada kondisi data berkumpul. Model Helmert lebih fleksibel, kemungkinan koreksi pada dimensi vertikal yang signifikan. Kemudian terakhir, transformasi 7 parameter dirancang untuk memperbaiki akurasi data dengan menyelaraskan
orientasi, posisi, dan skala secara menyeluruh. Dan dengan nilai RMS yang lebih kecil menunjukkan bahwa data hasil transformasi lebih mendekati referensi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Kepada Bapak Ibu dosen, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.